Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karimah, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai judul materi bab 3, Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia. Saya Vicky Inaya, selaku moderator kelompok 1 akan memimpin video presentasi berikut. Adapun anggota kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama ada Ridho Afdal Marunduri, ada Mutiara Nasution, ada Vicky Inaya, ada Rahel Nafili Yasihite, Nadia Safira Siregar, dan yang terakhir ada Kurnia Permatasari. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu ada sejarah, pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Yang kedua itu ada sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Baiklah, selanjutnya poin pertama, sejarah, pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nadia Safira Siregar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kita tentang sejarah, pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Pengusulan Pancasila, awal mula ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia, dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi penjajahan. Gerakan nasional lainnya, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perumusan dan pengesahan Pancasila ada Sidang BPUPKI, Sidang Panitia 9, Sidang BPUPKI kedua, Sidang BPUPKI pertama. Sidang BPUPKI pertama, badan ini pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Fungsinya membicarakan atau mempersiapkan keperluan-keperluan kemerdekaan Indonesia, seperti persiapan undang-undang yang berisi dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahannya. Sebagai ketuanya adalah KRT Rajiman Widyo Diningrat. Terima kasih kepada Saudari Nadia Safira. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kurnia Permatasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusuno Djokrosojoso, Abdul Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, Mr. A. Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Tugas mereka membahas pidato usulan Mr. Muhammad Yamin. Sidang BPUPKI kedua. Ada tambahan anggota pada sidang BPUPKI. Selain itu juga melaporkan hasil pertemuan Panitia 9 yang telah mencapai suatu hasil yang baik, suatu modus atau persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Sidang PPKI pertama. Sebelum sidang resmi dimulai, dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancang naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat itu disebut Piagam Jakarta, yang terutama yang menyangkut sila pertama Pancasila dan yang dihadiri 27 orang. Pancasila terdiri dari 5 alinea. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Kurnia. Selanjutnya, poin kedua tentang sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Nasution. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk materi kedua, yaitu sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia. Sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia melalui perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang tersebut dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode prakolonial, periode kolonial, dan periode pasca kemerdekaan. Periode prakolonial. Masa prakolonial berlangsung sekitar abad ke-5 sampai 17 Masehi. Pada masa ini, Indonesia masih dikenal dengan sebutan Nusantara yang terdiri dari kerajaan dan kekaisaran. Terdapat dua kerajaan besar di Nusantara kala itu, yaitu Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Kemudian kedua kerajaan itu terhubung dalam semacam perkawinan dan perdagangan. Selanjutnya, Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Dengan adanya Selat Malaka ini menjadi perdagangan lintas laut antara India, China, Timur Tengah, dan Nusantara. Dengan adanya Selat Malaka ini, selain jalur perdagangan, para pedagang dari negara tersebut juga menyebarkan ajaran agama seperti agama Hindu, Buddha, dan Islam. Periode kolonial. Masa kolonial adalah masa yang amat panjang, yaitu mulai jatuhnya Malaka pada tahun 1151 hingga tibanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, sekitar 434 tahun. Salah satu negara yang melakukan kolonialisme di Nusantara adalah bangsa Belanda pada abad ke-16 dengan VOC-nya. Kehadiran VOC menumbuhkan rasa kesadaran bagi masyarakat Muslim akan adanya ancaman berupa pengaruh agama Nasrani yang dibawa oleh orang asing. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan saya oper kepada teman saya Vicky Inayah. Kepada Vicky Inayah saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Mutiara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Vicky Inayah. Sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia, periode pasca kemerdekaan. Tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan pada periode pasca kemerdekaan juga memiliki perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang cukup panjang ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu 1. Masa revolusi. Bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran bahwa idealnya pemerintahan rakyat Indonesia yang baru diproklamirkan harus menyusun struktur pemerintahan yang baru guna untuk mencapai tujuan atau cita-cita proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah tetap mempertahankan struktur birokrasi kolonial dengan tetap mempertahankan adanya sistem kerajaan di Indonesia yang telah mengakar di pemerintahan Nusantara. Kemerdekaan Indonesia ini, di satu sisi, merupakan kabar gembira bagi sebagian pihak kerajaan, akan tetapi tidak bagi sebagian kerajaan lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan revolusi. Revolusi yang dikarenakan ketidakinginan masyarakat akan adanya sistem kerajaan. Dua, masa Orde Lama atau era Soekarno. Pada masa ini, negara Indonesia disibukkan dengan konsolidasi. Di dalam pemerintahannya, kabinet jatuh bangun. Sebagai akibat dari adanya polarisasi kepentingan politik yang sangat tajam. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno lebih memilih menerapkan demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal. Dalam perkembangan berikutnya, ternyata demokrasi terpimpin tersebut lebih menguntungkan kaum kiri atau Partai Komunis Indonesia PKI
daripada kelompok lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan kegusaran di kalangan militer. 3. Pada masa Orde Baru atau era Soeharto. Pada masa ini, konsentrasi pembangunan yang mereka lakukan adalah di bidang ekonomi melalui program Pelita. Hingga Indonesia berubah menjadi negara bersuambeda di bidang pangan. Walaupun begitu, rakyat tetap dalam keadaan miskin, sehingga struktur ekonomi Orde Baru ini sangat rapuh dan harus berakhir. Akhirnya, ketika badai krisis Asia Tenggara menimpa Indonesia, ekonomi bangsa Indonesia menjadi terpuruk. 4. Era Reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghapus dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, poin ketiga tentang pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah akan dijelaskan oleh Saudara Ridho Afdal Marunduri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pada moderator, oke, di sini saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, yang pertama itu ada Pancasila era pra-kemerdekaan. Yang kedua ada Pancasila era kemerdekaan. Yang ketiga ada Pancasila era Orde Lama. Yang keempat ada Pancasila era Orde Baru. Dan yang terakhir ada Pancasila era Reformasi. Pertama, Pancasila era pra-kemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Sumoto tahun 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Walaupun secara formal, Pancasila baru saja menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Namun jauh sebelumnya, tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis, apa itu diantaranya adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada orang yang putus-putusnya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia yang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-ciri guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa artinya? Bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Kedua, Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Kemudian pada tanggal 11 Maret tahun 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pada tahun 1998, pemerintah Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga saat ini.
Terima kasih kepada Saudara Rido. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahel Nafilia Sihite. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan Azimat Revolusi Bangsa. Pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Selanjutnya, Pancasila era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntunan hakikat agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukannya. Tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 pada tahun 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Pada tahap kedua 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Tahap ketiga tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rahel. Sekian video presentasi dari kami kelompok 1 dengan judul materi bab 3. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Lebih dan kurang kami memohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Saya dan teman-teman mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.